Hai, nama saya Stefanus. Saya dari kelas 12 akuntansi. Saya ingin mempresentasikan tentang administrasi akuntansi perpajakan. Yang pertama saya ingin membahas tentang definisinya. Definisi pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Ketika dilakukan perhitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kewajiban perpajakan dianggap saat pemotongan. Selanjutnya ada pertimbangan pengenaan yang terdiri dari kesederhanaan pemotongan, pengurangan beban administratif, pemerataan pengenaan pajak, dorongan pengembangan investasi dan tabungan, perkembangan ekonomi dan moneter. Selanjutnya ada dasar pengaturan, yaitu seperti gambar berikut. Selanjutnya saya ingin membahas tentang PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPh 1 yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada bunga deposito tabungan dan diskonto SBI PP nomor 131 tahun 2002. Yang kedua ada bunga obligasi dan SUN PP nomor 16 tahun 2009. Yang ketiga ada bunga simpanan koperasi bagi WP OP PP nomor 15 tahun 2009. Selanjutnya yang keempat ada hadiah undian PP nomor 132 tahun 2000. Selanjutnya yang kelima ada transaksi saham dan sekuritas lain PP nomor 14 tahun 1997. Selanjutnya saya ingin membahas tentang PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPh pasal 2 yang terdiri dari 4. Yang pertama ada pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura PP nomor 4 PP nomor 4 tahun 1995. Yang kedua ada pengalihan tanah dan atau pembangunan pada PP nomor 71 tahun 2008. Yang ketiga ada persewaan tanah atau bangunan PP nomor 5 tahun 2002. Yang keempat ada usaha jasa konstruksi dan real estate PP nomor 40 tahun 2009. Selanjutnya saya ingin membahas tentang dialektika pajak. Yang pertama ada perlakuan perpajakan bunga dan hadiah. Tabelnya gambarnya seperti berikut. Pertama adalah dasar hukum dibagi menjadi 4. Ada PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 26. Yang PPh pasal 21 berisikan hadiah non undian diterima WP orang pribadi. PPh pasal 23 berisi bunga utang diterima WP dalam negeri dan hadiah non undian diterima WP badan. Selanjutnya PPh pasal 4 ayat 2 bunga tabungan, obligasi, hadiah dan undian. Selanjutnya PPh pasal 26 yang berisi bunga utang diterima WP luar negeri dan hadiah diterima WP luar negeri. Selanjutnya saya ingin membahas tentang bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI kelas 1. Yang pertama ada cukupan SBI serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun. Selanjutnya ada tarif dan pengenaan. Tarif dan dasar pengenaan. 20% dari jumlah bruto WP, DN dan BUT. 20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto WP KLM. Selanjutnya ketentuan khusus WPOP
berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi. Selanjutnya saya ingin membahas tentang bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang kedua. Pemotongan penyetoran dan pelapor. Yang pertama, bank yang membayarkan bunga dan diskonto. Yang kedua, dana pensiun yang disahkan Mankeu dan bank yang menjual kembali SBI dan sertifikat deposito. Yang ketiga, ada kantor pusat bank di Indonesia atau atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang LN. Yang keempat, kantor cabang bank LN atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di luar negeri. Selanjutnya saya ingin membahas tentang bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang ketiga. Objek dikecualikan dari pemotongan. Yang pertama, bunga dan diskonto atas deposito, tabungan, dan SBI yang sebesar sejumlah lebih kecil dari Rp7.500.000. Kurang dari Rp7.500.000. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang LN. Yang ketiga, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan Mankeu. Berikut ada contoh perhitungan PPh final atas deposito di atas ini. Sekian dari saya. Terima kasih.